Waalaikumsalam. Apakah posisi duduknya sudah nyaman, Mbak? Sudah sepertinya. Ya ini atas namanya siapa ya? Ya, perkenalkan saya Roberto Firdausi. Biasanya sih dipanggilnya Firda. Terus kesibukannya sekarang apa ini? Saya kebetulan sekarang masih menjadi mahasiswa semester 3 di UIN Surabaya. Terus kalau boleh tahu tujuannya mau ngapain, mungkin bisa saya bantu? Jadi saya kesini tuh sedikit mau sharing dan curhat lah ya, mengenai problem yang ada pada saya dan keluarga saya. Gini ya, sebelum kita masuk dalam proses konseling ya. Jadi dalam prosedur konseling itu ada beberapa asas yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Firda. Ya. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Atau Mbak Firda ini bersedia untuk menceritakan semua masalah tanpa ada yang ditutupi. Ketika Mbak Firda mau konseling bersama saya, mau menyampaikan masalah atau sharing bersama saya. Kemudian asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini jadi masalahnya Mbak Firda itu tidak akan bocor kemana-mana, dalam artian hanya saya yang mengetahui rahasia Anda. Nah, terus asas kesukarelaan. Ini Mbak Firda bersedia mengikuti semua tahapan-tahapan yang saya berikan selama proses konseling berlangsung. Untuk proses konseling saat ini mungkin saya memiliki waktu 10 menit untuk Mbaknya mau sharing atau curhat kepada saya. Apakah cukup? Saya kira cukup sih 10 menit. Kalau begitu ya silakan, boleh dimulai. Jadi begini, saya itu sedikit ada problem sama keluarga saya, terutama sama ibu sih ya. Soalnya ibu saya itu sering kayak menuntut saya untuk kedepannya gitu. Maksudnya ekspektasi orang tua saya itu tinggi sama saya. Jadi kan saya itu selalu minder gitu, selalu kepikiran terus gimana kalau besok saya gak bisa merelasiasikan itu gitu. Saya itu bingung. Kayak contohnya itu ibu saya sering banget bilang kayak, nak besok kalau udah habis wisuda, udah kerja, nanti ibu minta tolong buat bantu nyekolahin adik-adiknya ya kalau bisa, ibu bilangnya gitu. Kalau dari saya sendiri kan saya paham, saya jadi anak pertama, sudah kewajiban saya membantu orang tua. Saya paham gitu loh, maksudnya kalau menurut saya itu nggak usah diomongin sekarang waktu saya masih kuliah gitu loh. Maksudnya besok aja kalau saya udah kerja atau mau wisuda gitu, silahkan ngomong gitu. Kalau sekarang kan saya kepikiran terus gitu loh, takut. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh untuk mengatasi masalah saya tadi biar nggak kepikiran terus. Jadi Mbak Firda ini mungkin bisa dikatakan agak mungkin terlalu berat atau ini ya, merasa terbebani dengan ekspektasi orang tua. Sedangkan Mbak Firda sendiri itu masih dalam proses atau menjadi mahasiswa, masih menjadi mahasiswa. Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin bisa memberikan sedikit saran. Kalau menurut saya Mbak Firda ini mungkin bisa ketika kan Mbak Firda kan tadi bilang kalau dibilang saat ini Mbak Firda itu merasa terbebani ya, walaupun Mbak Firda itu tahu kalau itu sudah kewajiban gitu. Jadi mungkin Mbak Firda ini bisa kalau
dengan nggak apa ya, kayak nggak begitu merespon omongan orang tua, tapi Mbak Firda itu berusaha gitu loh, maksudnya nggak terlalu diambil pikiran, tapi Mbak Firda ini benar-benar ketika belajar gitu loh. Jadi Mbak Firda juga meyakinkan diri bahwa Mbak Firda itu pasti bakalan bisa untuk menjadi sesuai ekspektasi orang tua. Gitu. Tapi kan terkadang itu saya tuh masih masih kepikiran gitu loh. Saya sudah berusaha maksimal mungkin, tapi kayak ekspektasi itu nggak datang dari orang tua aja, bahkan dari kakek saya, dari saudara saya yang lain pun itu sering gitu loh bilang, kita kan kuliah ya, semoga aja besok kerjanya enak, bisa bantu gitu kan. Maksudnya nggak dari orang tua aja gitu loh, jadi pikirannya itu berat gitu. Mungkin ketika orang tua atau siapapun, atau termasuk kakek Anda atau siapa yang mengatakan, mungkin Anda bisa ya untuk sedikit menenangkan pikiran Anda tentang ekspektasi itu dengan cara bilang kepada mereka bahwa saya akan usahakan, atau saya akan berusaha, tapi enggak tapi jangan terlalu menekan gitu. Mungkin Anda itu bisa sedikit mencurahkan atau bilang gitu ya, bilang kepada orang tua Anda bahwa saya bisa, tapi saya jangan terlalu dituntut, karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu. Jadi Anda itu bisa sekaligus menenangkan pikiran juga. Anda itu pasti ketika Anda bilang gitu pada diri Anda bisa seketika mungkin bisa muncul rasa semangat atau memberikan hal positif sama ya, diri saya sendiri ya. Jadi seperti itu, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk kita. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi saya juga harus, kalau bisa itu sedikit speak up gitu ya. Saya itu terbebani sama ekspektasinya mereka. Jadi mereka boleh berekspektasi sama kamu, tapi kamu juga punya potensi dalam dirimu. Jadi bilang kepada mereka kalau saya bisa, tapi jangan dituntut, atau mungkin saya akan berusaha mewujudkan itu. Jadi kita emang harus speak up tentang perasaan kita, yaitu juga demi kesehatan mental kita. Kalau kita pendam sendiri, nanti efeknya cuma beda sendiri. Benar sih. Jadi gimana perasaannya Mbak Firda sekarang? Alhamdulillah ya. Jadi saya kemarin kan berat banget rasanya. Terus habis konsul ini rasa sedikit lega, sedikit ada jalan keluar. Saya harus gimana gitu. Berarti sejauh ini pengetahuan tentang masalah Anda maksudnya Anda itu sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jalan keluar saya itu saya sudah menemukan. Kalau saya itu harus sedikit speak up dan nggak terlalu memikirkan hal itu gitu loh, dan harus berusaha gitu ya. Baik, kalau gitu untuk sesi konseling saat ini bisa diakhiri ya. Iya, bisa. Baik, terima kasih ya sudah membantu saya. Saya merasa sangat terbantu dengan saran yang Mbak berikan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.